Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa sudah bergabung bersama kami Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payongboli. Selamat sore Pak Agustinus. Selamat sore Mbak. Baik Pak Agustinus, bagaimana kondisi terkini di sana pasca gempa? Apakah warga sudah kembali ke rumah masing-masing? Ya, tadi pada pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah terjadi gempa dengan magnitudonya 7,4. Kemudian kawan-kawan BMKG menyampaikan bahwa berpotensi tsunami. Dengan demikian masyarakat panik. Pak Bupati dan saya menginstruksikan kepada seluruh camat, kepada seluruh dan tokoh-tokoh masyarakat agar boleh mengungsi ke area pegunungan. Tapi kemudian pada pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah, kawan-kawan dari BMKG merilis data terbaru dengan gempa susulan magnitudonya berubah, lebih turun jadi 5,6 yang tidak berpotensi tsunami. Kita kemudian merubah informasi ke tengah masyarakat bahwa tidak usah panik karena kawan-kawan BMKG merilis data terbaru dengan kesimpulan tidak berpotensi tsunami. Cuman masyarakat kita ini kan banyak kurang informasi, ada yang panik, ada yang sudah bergerak keluar. Tapi untuk posisi sekarang, detik ini semua sudah pulang. Tapi karena di Flores ini terjadi juga traumatik gempa tsunami tahun 1992 yang mengakibatkan banyak korban nyawa, harta benda. Maka imbauan kita kepada masyarakat, khusus orang sakit, lansia, balita, difabel, ibu-ibu hamil, jika masih traumatik sama sekali, boleh bepergian ke rumah saudara di area pegunungan sampai besok pagi. Karena takutnya malam hari ada provokasi-provokasi media sosial bahwa akan terjadi tsunami jam 1 dini hari, misalkan. Nah, itu terjadi kepanikan sosial, bisa terjadi masalah baru di sana, bukan diakibatkan oleh tsunami, tapi oleh kegaduhan sosial. Kita juga minta kepada teman-teman media agar selalu mengupdate konten-konten terbaru, terutama pernyataan dari BMKG. Saya lihat banyak media masih mengupdate berita-berita pukul 11.20 tadi yang oleh BMKG dinyatakan berpotensi tsunami. Mestinya harus update terus, masyarakat jangan cemas. Kadang media juga hadir memprovokasi walaupun tidak sengaja. Kita juga mengimbau masyarakat agar jangan membuat konten-konten YouTube yang ngambil video-video lama atau kejadian tempat lain, kemudian menarasikan seolah-olah terjadi di Flores Timur. Itu kita akan selidiki, dibantu TNI Polri untuk memproses oknum-oknum tersebut karena sangat meresahkan masyarakat. Khusus kami di Flores Timur, soal mitigasi cukup baik. Karena selama ini pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur bekerja sama dengan kawan-kawan non-government organization, civil society, dan sektor swasta lainnya yang peduli kebencanaan untuk melakukan mitigasi bencana. Pengetahuan cukup pada masyarakat kita terkait kebencanaan, cara mengevakuasi diri, jalur-jalur evakuasi, potensi-potensi zona bencana, sehingga cukup terdidik dan terlatih. Apalagi ditambah dengan pengalaman tahun 1992 yang cukup dahsyat waktu itu. Bagi masyarakat kita, tsunami tahun 1992 lebih dahsyat ketimbang hari ini. Cuman kami terus waspada supaya tidak terjadi masalah lain. Sejauh ini kerugian material berupa nyawa maupun harta benda masih terdata, tapi untuk sementara boleh tersampaikan bahwa tidak ada. Hanya rumah gedung, beberapa retak kecil yang masih didata oleh kawan-kawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama TNI Polri akan disampaikan pada waktu-waktu mendatang setelah semuanya tersajikan dengan baik menjadi informasi resmi yang boleh kami publis ke tengah masyarakat. Baik, sejauh ini tidak ada korban luka maupun korban jiwa dan tidak ada kerusakan bangunan yang cukup parah. Untuk sementara, tapi besok ada data baru, kita akan update. Baik, Pak Wakil Bupati, saya ingin konfirmasi kembali. Artinya untuk saat ini mayoritas warga sudah kembali ke rumah masing-masing, sudah mulai kembali bisa beraktivitas normal. Sudah pulang rumah tapi waspada. Tapi karena traumatik 1992 tadi itu susah untuk kita bendung ya. Karena pernah menyaksikan sendiri saudaranya mati kan tsunami. Traumatik inilah yang membuat psikologi ini terganggu. Ketakutan berlebihan, malah fobia. Karena itu
ibu hamil, orang sakit, difabel, lansia, boleh bepergian ke rumah saudara di perbukitan sampai besok pagi. Yang lain-lain tidak usah pergi, membentuk pos jaga untuk memastikan aman, laut kita aman. Karena tsunami juga bisa dipantau secara kasat mata, secara fisik melalui keadaan laut dengan pengalaman 92. Selain ke rumah kerabat, apakah ada wilayah di area dataran tinggi atau pegunungan yang memang disiapkan oleh pemerintah setempat untuk lokasi mengungsi, Pak, jika nantinya kembali ada potensi atau peringatan dini? Nah, mobilisasi sementara kan tidak ada. Hanya 1-2 yang bepergian ke rumah saudara. Karena secara geologi, geobudaya, kita di Flores Timur. Kampung lama, kampung ini sungguhnya di pegunungan. Kemudian terjadi populasi penduduk yang tidak berbanding lurus dengan lokasi untuk bangun rumah dan lain sebagainya, area pertanian, peternakan, maka banyak orang kemudian turun dan tinggal di pantai. Tapi saudara yang lain tinggal di gunung, jadi dia tinggal pergi saja ke pegunungan, perbukitan untuk bertahan di sana. Itu pun keluarga semua. Pemerintah hadir kalau berlebihan berjubel masyarakatnya, kita fasilitasi melalui balai desa, balai dusun, rumah ibadah dan sebagainya. Tapi sejauh ini tidak, masih aman. Semuanya tidak panik lagi. Hanya traumatik itulah yang khusus orang sakit dan lain boleh ke atas. Demikian. Baik Pak Agustinus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Tadi yang perlu digarisbawahi, jangan sampai ada misinformasi di tengah masyarakat. Terima kasih Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payungboli.